belakang dari penelitian ini berangkat dari fenomena semakin seringnya penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa, terutama karena perkembangan media sosial dan teknologi digital. Di satu sisi, penggunaan bahasa gaul dapat mempermudah komunikasi sehari-hari, tetapi di sisi lain dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam konteks akademik. Akibatnya, masih banyak mahasiswa yang kesulitan membedakan penggunaan bahasa informal dan bahasa formal saat menulis karya ilmiah atau berkomunikasi di lingkungan kampus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak penggunaan bahasa gaul terhadap kompetensi berbahasa Indonesia dalam konteks literasi akademik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi kampus dalam meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan akademik. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan bahasa gaul terhadap kompetensi berbahasa Indonesia mahasiswa dalam konteks literasi akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta menganalisis dampaknya terhadap kompetensi berbahasa Indonesia mahasiswa dalam konteks literasi akademik. Selanjutnya, bagian hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah kita kaji, bahasa gaul memang berfungsi dalam komunikasi informal, tapi dalam konteks akademik justru cenderung menimbulkan masalah pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari hasil kajian penelitian terdahulu, terlihat bahwa penggunaan bahasa gaul semakin sering muncul di media sosial dan kehidupan sehari-hari mahasiswa, dan beberapa penelitian menunjukkan juga bahwa kebiasaan ini membuat mahasiswa menjadi lebih akrab dalam berkomunikasi, lebih percaya diri, dan berekspresif saat berinteraksi dengan teman sebaya. Namun, di sisi lainnya, kebiasaan tersebut juga membuat mahasiswa lebih sering terbiasa dengan bahasa yang tidak baku. Kalau dilihat dari dampak positifnya, bahasa gaul membantu mempererat hubungan sosial antar mahasiswa. Bahasa gaul juga bisa membuat komunikasi terasa lebih santai, cepat, dan sesuai dengan perkembangan zaman digital. Selain itu, bahasa gaul juga bisa menjadi sarana mahasiswa untuk menunjukkan identitas diri dan kreativitas dalam berbahasa. Jadi kalau dalam komunikasi non-formal, bahasa gaul memang mempunyai peran yang cukup penting sekali. Akan tapi, dalam pembahasan dampak negatifnya, hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh bahasa gaul lebih dominan merugikan ketika dibawa ke ranah akademik. Mahasiswa yang terlalu sering menggunakan bahasa gaul cenderung mengalami penurunan ketepatan dalam memakai bahasa Indonesia baku. Hal ini terlihat dari munculnya campur kode, pilihan kata yang kurang formal, serta kebiasaan menulis atau berbicara dengan gaya yang tidak sesuai konteks akademik. Dampak negatif ini juga berpengaruh pada literasi akademik mahasiswa, literasi akademik yang menuntut kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan menyampaikan gagasan secara terstruktur serta sesuai kaidah. Jika mahasiswa terbiasa menggunakan bahasa gaul secara berlebihan, maka kemampuan mereka dalam menyusun karya ilmiah, presentasi, dan komunikasi formal dapat menurun. Dengan kata lain, kebiasaan berbahasa informal bisa mengganggu kualitas akademik jika tidak dibatasi. Dari keseluruhan hasil pembahasan, dapat disimpulkan juga bahwa bahasa gaul ini tidak sepenuhnya harus dihindari. Karena dalam situasi informal, bahasa ini tetap memiliki fungsi sosial yang baik. Tapi, mahasiswa juga perlu membedakan kapan menggunakan bahasa gaul dan kapan harus memakai bahasa Indonesia yang baku. Dalam lingkungan akademik, bahasa formal tetap harus menjadi prioritas agar kompetensi berbahasa Indonesia dan kualitas literasi akademik tetap terjaga. Jadi selanjutnya itu ada bab terakhir yaitu bab 5. Di sini ada dua pembahasan yaitu kesimpulan dan juga syarat. Untuk kesimpulan itu sendiri, jadi berdasarkan hasil kajian pustaka dan juga pembahasan yang telah dilakukan, dapat kami simpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan fenomena yang berkembang seiring pesatnya penggunaan media sosial dan juga komunikasi digital. Bahasa gaul itu memiliki fungsi positif dalam komunikasi informal. Pertama itu hubungan sosial, kedua itu memudahkan interaksi dengan sesama, dan yang ketiga itu menjadi sarana mengekspresikan diri. Namun, dalam konteks literasi akademik, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan cenderung memberikan dampak negatif terhadap kompetensi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dampak tersebut itu terlihat dari menurunnya ketepatan penggunaan bahasa Indonesia baku, yang kedua itu munculnya campur kode dalam penulisan maupun komunikasi akademik, dan yang terakhir itu berkurangnya penguasaan kosakata formal. Nah, kondisi tersebut berpotensi mengaruhi kualitas penulisan karya ilmiah dan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi secara akademis.
Oleh karena itu, mahasiswa perlu mampu membedakan penggunaan bahasa sesuai dengan konteksnya. Bahasa gaul tetap dapat kita gunakan dalam situasi non-formal, sedangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menjadi pilihan utama dalam kegiatan akademik agar kompetensi berbahasa dan kualitas literasi akademik tetap terjaga. Selanjutnya itu ada saran. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu bagi mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa itu dapat diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menggunakan bahasa dengan menyesuaikan konteks komunikasinya. Bahasa gaul itu dapat kita gunakan dalam interaksi sehari-hari, dalam penulisan tugas, karya, ilmiah, presentasi, dan juga komunikasi akademik. Sebaiknya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua itu bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau kampus kita. Jadi diharapkan itu dapat terus memperkuat budaya literasi akademik melalui pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun berbagai aktivitas akademik lainnya. Dan yang terakhir itu bagi peneliti selanjutnya atau penulis selanjutnya, diharapkan itu dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner, sehingga diperoleh data empiris mengenai penggunaan bahasa gaul dan pengaruhnya terhadap kompetensi berbahasa Indonesia mahasiswa.